2, 1. You're listening to Duduk di Wisma Podcast. Yuk, silahkan duduk. Welcome back Sobat Wisma. Hari ini Duduk di Wisma bersama saya, Michelle. Sobat Wisma, hari ini kita kedatangan seorang tamu. Seorang cewek cantik nih. Seorang cewek cantik yang mengakui dengan bangga bahwa dirinya ini adalah alumni COVID-19. Ya, inilah cewek cantik kita hari ini. Namanya siapa? Dona. Halo Dona. Halo Dona, bangga banget ya. Bangga banget. Makanya yang suka gue lucu banget nih sama pasien-pasien yang di Wisma. Mereka tuh setelah keluar dari Wisma bangga banget menyebut diri mereka itu adalah alumni COVID-19. Iya, yes, betul sekali. Dan Jadi, ada lagi tambahannya ada lagi nih. Apa tuh? Angkatan tahun berapa? Angkatan bulan berapa? Oh, angkatan bulan berapa? Yes. Ya? Kalau Dona di bulan berapa nih? Second wave atau yang first wave? Kalau gue itu kalau nggak salah pokoknya bulan puasa, tapi lebaran pertama sama lebaran kedua Idul Fitri itu masih di sini. Makanya waktu itu lebaran kedua gue tuh main sulap di sini. Menghibur pasien. Menghibur pasien main sholat di sini ya. Iya. Oh gitu. Oke, jadi Dona, is it a thing untuk kayak nyebut diri kayak gue alumni COVID nih? Atau itu tuh sebenarnya kayak inside joke pasien-pasien di sini gitu? Tahu nggak kira-kira kayak yang mulai tuh siapa gitu loh? Yang mulai apa nih? Yang mulai kayak nyebut-nyebut tentang kayak saya alumni COVID-19. Karena kan sebenarnya kalau misalnya nih kita kayak ngomongin COVID-19, itu kan semua orang kayak takut, semua orang kayak punya persepsi yang buruk terhadap itu. Tapi kok bisa gitu? Saya kayak pasien-pasien di sini termasuk Dona juga, Yes. kayak menganggap itu adalah suatu hal yang ya bangga aja ya, gue udah pernah kena COVID dan gue alumni dan gue sembuh loh dari COVID gitu. Sebenarnya bukan bangga sama penyakitnya ya, bukan bangga sama virusnya, tapi bangga ketika gue bisa dapat kenalan dan kenalan itu bisa menjadi keluarga buat gue. Dan itu di situ gue bangga banget. Secara gue juga di Jakarta ini merantau. Oh gitu. Yes. Jadi asli orang mana Don? Aslinya gue tuh sebenarnya Blasteran. Oh, jelas kelihatan banget Iya. dasarnya. Aslinya Belitung Medan. Ya. Belitung Medan. Oh, jadi kesini merantau ya? Yes, merantau. Oke, keren. Nah, kalau gitu karena kita udah ngomong-ngomong COVID ini di awal, gue sedikit penasaran gimana sih awalnya bisa masuk ke Wisma Atlet ini? Karena kan sebenarnya layanan kesehatan yang bisa menangani COVID kan nggak cuma di sini ya. Tapi kenapa akhirnya masuk ke sini? Sebenarnya akhirnya masuk ke sini itu gue yang maksa loh sebenarnya. Tapi gue jujur waktu itu tuh nggak tahu Wisma Atlet itu kayak gimana, nggak tahu. Jadi ceritanya waktu itu gue itu tracking dari teman kantor. Jadi waktu itu sempat di kontrak sebagai talent salah satu produk gimbal kayak gitu kan. Produk gimbal Yes, ya? Jadi Dona dulu gimbal nih? bukan itu, beda lagi. Oke, gimana? Nah, jadi ceritanya temen satu kantor ini ternyata dia habis dari luar kota dan dia nggak isolasi, dia langsung masuk kantor gitu dan ternyata dia positif dan sialnya saya satu-satunya yang kena tracking itu gue yang positif gitu. Nah, tapi pada waktu itu ketika gue udah positif nih ngelapor ke puskesmas terdekat nih, langsung malam tuh ngelapor ke puskesmas dikirain langsung dirujuk di Wisma. Jadi gua itu ke puskesmas itu langsung bawa koper. Kayak udah siap gue masih di karantina nih, bawa koper, bantal, guling, boneka semua ya. Emang iya bener ya? Iya bawa boneka. Jadi koper gue tuh kayaknya waktu itu zaman yang angkatan gue itu cuman satu-satunya koper yang paling gede ya cuman gue ya seketek tingginya. Seriusan? Yes, koper itu sampai sekarang jadi saksi puskesmas. Ini mau pergi karantina atau mau pergi ke luar negeri Mbak? Nah, itu yang jadi pertanyaan dari puskesmas waktu itu, puskesmas Palmerah, Kecamatan Palmerah. Jadi gue datang tuh malam-malam ke situ. Terus mana nih? Kok ditelepon? Udah katanya puskesmasnya 1 kali 24 jam nih buka. Terus ditelepon kok nggak bisa? Oh ya karena kita lagi sibuk karena kan lagi ngurusin pasien kan, pada mau rujuk. Ya udah saya mau minta rujuk nih, saya bilang gitu kan. Mbak, nggak bisa sekarang Mbak, rujuknya kita harus merujuk dulu ke Wisma Atlet, ketersediaan kamarnya dulu, dan kita harus masukin data dulu kan. Nah waktu itu gue pikir tuh, oh gue positif nih, langsung nih kucuk-kucuk bawa koper. Datang. Akhirnya gue disuruh nunggu. Nggak bisa gitu Mbak, kita kasih laporan sekarang, paling besok siang jam 1 Mbak bisa. Ya gimana ya, gue udah keluar kosan pula nih, bawa koper banyak-banyak.
Nah terus jadinya gimana tuh? Waktu itu ada gejala nggak? Jadi kebetulan, bukan kebetulan sih, emang udah kejadian ya. 2 hari sebelum ke detect kalau gue itu positif, 2 hari itu drop total. Drop total. Drop total waktu itu, badan meriang, ngilu-ngilu, sendi tuh ngilu-ngilu, mata itu kayak mau copot, bola mata tuh. Iya, Kayak mau copot. denyut-denyut di belakang gitu ya. Waduh, ya ampun. Kalau kata orang putus cinta tuh pedih, ini lebih pedih dari putus cinta, bener. Ada yang lebih parah dari putus cinta ya. Oh, COVID bukan ini. lagi. Terus. Gitu. Itu 2 hari. Tapi waktu itu gue tuh nggak pernah nyangka kalau itu COVID. Enggak. Gue tuh nyalahin sate kambing waktu itu. Gimana tuh hubungannya? Kolesterol maksudnya? Iya. Soalnya di sininya tuh di leher tuh tebel-tebel juga kan. Oh, iya. Terus gue nggak nanya-nanya. Terus ada teman gue jadi dokter, dia nggak bisa dihubungin kan. Jadi ya udah deh, mengambil kesimpulan sendiri. Wah, kolesterol nih guys. 2 hari tuh ya, rasa nggak enak tapi nggak periksa. Iya, Gitu ya. nggak periksa sama sekali, malah kerokan juga. Kerokan. Nyalahin Bagus. sate kambing. Luar biasa. Ini bagus banget nih edukasi. Oke, terus. Nah setelah itu kan 2 hari mulai udah pas hari Minggu, hari kedua tuh udah segar, malamnya gua kerokan tuh. Kerokan, oh yaudah masuk angin nih, begadang, kecapean kerja gara-gara sate kambing nih. Wah aduh kacau nih sate kambing kan. Hari Senin mulai masuk kantor, dan gue di tracking bahwa teman di sebelah gue ini ternyata positif. Oke, jadi 2 hari setelah muncul gejala baru tracking. Yes. Oke. Baru setelah itu gue, yaudah. Waktu itu bukan PCR ya, tapi antigen. Antigen aja udah positif ya. Antigen itu bayang-bayang loh guys. Nah itu yang paling ngeselin. Ibaratnya nih gue positif apa enggak gitu kan. Kayak pengennya sih enggak. Ya kan kalau misalnya ngeliat bayang-bayang gitu kayak enggak lah. Tapi akhirnya gimana tuh waktu itu? Akhirnya bayang-bayang, tapi HRD-nya waktu itu ya udahlah nggak apa-apa Don, aman ini. Tapi Bahkan dibilang kayak gitu ya. iya aman, terus tapi guanya deg-degan, nggak bisa aman kayak begini. Guanya sehat seger, cuman ibu kos gua ini udah tua, di situ ada nenek-nenek juga. Gue mikirnya gitu kan. Akhirnya gue izin minta pulang cepet buat PCR lah, siang jam 11 gua PCR, pas maghrib jam 6 hasilnya keluar ternyata positif. Langsung teriak-teriak nyari dokter, ini gue minta rujuk kemana nih? Dan abis itu nyambung ke cerita yang ke puskesmas tadi. Iya, bawa koper gede. Bawa koper gede langsung ya. Iya. Itu tuh nanya-nanya orang dulu nggak sih? Maksudnya kayak, ini kalau gue positif nih, biasanya gimana nih gue langsung karantina? Maksudnya kenapa bisa ngide banget langsung bawa koper? Kayak mau pindahan gitu. Ya, waktu itu sempat nanya sama salah satu teman kantor, jadi ternyata teman yang bawa si positif ini, teman kantorku ini, dia masuk Wisma Atlet. Tapi jujur sampai sekarang dia belum pernah nemuin gue, dia ngerasa bersalah. Sampai sekarang dia belum pernah nemuin gue. Iya, ngerti. Memang kadang rasanya tuh kayak gitu ya. Maksudnya, oke, kalau misalnya kita kena COVID untuk diri kita sendiri, kita sembuh nggak ada masalah. Tapi yang paling menyebalkan tuh adalah kalau kita ngeluarin ke orang lain ya. Iya. Jadi rasanya kayak Jadi beban moral. Dia sakit gitu, beban moral bener. Iya. Oke, jadi nih balik kita ke malam itu. Pulang dulu atau tunggu di puskesmas? Ambil handphone ya, cari hotel yang murah. Jadi akhirnya ke hotel, karena ada check out dari kosan ya maksudnya. Bukan check outnya, karena kalau balik ke kosan di situ kan ibu kosnya udah tua, rentan kan, terus ada nenek juga yang lagi stroke kan. Jadi gue mikirnya kalau gue balik lagi ini gimana nih, kasihan nih, nggak mungkin. Luar biasa. Akhirnya ya udahlah, cari dulu yang budgetnya minim, yang buka di malam hari, resepsionisnya udah. Itu jadi tempat tidak benar tuh malam hari. Waktu itu lupa sih tempatnya. tapi akhirnya ke hotel itu ya. Iya, ke hotel. Kemudian sampai jam 1 siang baru di calling langsung, oke, Dona, kamu udah bisa langsung ke puskesmas, langsung nanti berangkat bareng-bareng pakai ambulan ke Wisma Atlet. Udah. Oke, jadi akhirnya naik ambulan bareng-bareng ke Wisma Atlet. Iya, pertama kalinya naik ambulan, ternyata gelap ya. Di dalamnya? Iya. Ini ambulans ya, bukan maksudnya bukan yang kayak bus bersama. Karena kan maksudnya biasa pasien-pasien yang gejala ringan dibawa ke Wisma Atlet tuh biasa bisa pakai bus bersama gitu, enggak ya? Ini pakai ambulans di puskesmas ya? Goyang-goyang pula, waduh. Itu udah pengalaman baru tuh jadinya tuh, nggak pernah kan naik ambulans Nggak sebelumnya? Karena emang naik ambulans tuh sensasinya beda. Waktu itu sirenenya dinyalain nggak? Dinyalain. Berasa banget tuh pengem di kuping kan? Bukan lagi. Waktu itu ada juga satu pasiennya diberhentikan di salah satu hotel juga. Jadi bareng, enggak cuma di Wisma Atlet tapi ada yang di hotel juga. Jadi berhenti di hotel dulu. Tapi kok gelap gitu loh, kitanya wah pokoknya nggak ada yang bisa dilihat lah, sama kayak masa depan gelap. Masa depan gelap ya. Oke. Nah kalau gitu kita lanjut deh pas masuk
ke Wisma nih, pas masuk ke Wisma, gimana nih kayak impresi pertamanya? First impression-nya nyampe ke Wisma. Boleh nggak nih diceritain sedikit deh di Wismanya? Oh, hari pertama bosen. Bosan. Bosen. Jadi waktu itu baru kenalan, cuman kan karena gue tuh orangnya ketemu orang baru ya udah so akrab biasa lah. Kelihatan banget kalau itu. Langsung SKS dapat lah teman. Cuman dapat teman ini, aduh mohon maaf nih ya, punten. Temennya ini tuh nggak gaul banget. Oh gitu? Iya, jadi gue tuh puyeng banget diajakin keluar nggak mau Wih, jadi temennya siapa nih? Dibilang gak gaul. Tapi ini maksudnya berarti teman sekamar ya? Bukan teman sekamar, justru gue tuh sendiri di kamar. Oh sendirian di Kamar paling ujung dan tempat tidurnya cuma satu yang bisa dipakai. Boleh tahu di tower, Berselubung. boleh tahu di tower berapa, lantai berapa? Di tower 7 lantai 18. Tower 7 lantai. Oh, berarti itu tuh pas masih rame-ramenya Wisma Atlet ya? Sampai tower 7 pun Iya. masih dipakai waktu itu. Iya. Karena sekarang nih udah ditutup nih tower 7. Wow. Thank God. Karena udah ya kasus-kasus di Jakarta kan udah turun banget ya. Iya. Jadi tower-tower udah pada ditutupin, termasuk tower 7. Gitu. siap. Lanjut. Ya jadi hari pertama tuh bingung lah pokoknya. Cuman kan akhirnya gue tuh mutusin buat keliling, jalan sendiri. Waktu itu lari jogging jogging. Pas lihat kok ada yang joget-joget di panggung. Oh di tengah, yang di Senam. ya senam bersama itu ya. Iya, mulai nih nalurinya mulai keluar. naluri ngartis. Iya, mulai. Wah, terus? Enak nih, wah sepertinya nih gue nggak bakal bosen, bener gue nggak bakal bosen. Akhirnya mulai biasa ilmu SKSD keluar. Maju nih sendiri maju, oke aja maju. Akhirnya joget-joget, gue liatin ini senam apa joget atau apa nih, kok joget-joget goyang pinggul apa nih, gue ngeliatin dong ya, ngeliatin wah apa sih ini, gue bilang kan, tapi kok seru gitu kan. Oh oke siap, gue bilang kan, gue ikutin sampai akhirnya ada satu orang bapak-bapak, beliau itu narik gue. Mungkin gue nggak tahu menurut pandangan dia seperti apa, tapi mungkin gue terlihat aktif kali ya, gila sendiri, joget-joget sendiri. Jadi ya udah, gue ditarik dari atas panggung, diajak, ayo langsung ditarik. Gue tuh orangnya nggak bisa diajak, Bahkan nggak diajak pun naik sendiri sebenarnya ya. jalannya kecil maju sebenarnya. Oh bener, jadi kayak gerak-gerak gitu, kan makin lama makin di depan Iya, depan gitu, jadi center of attention. Oh iya, mungkin kita harus kasih introduction dulu ya. Jadi Sobat Wisma, acara senam sore di Wisma itu tuh acara yang ditunggu-tunggu semua pasien gak sih sebenarnya? Yes. Ya karena itu adalah olahraga bersama yang karena olahraga bersama rame-rame, jadi bener-bener itu di tengah-tengah antara tower-tower pasien, di tengah-tengahnya itu ada lapangan besar, jadi setiap sore pasien-pasien akan turun untuk olahraga bersama, dan biasanya itu olahraganya adalah senam aerobik ya, Iya. dengan lagu-lagu yang super seru. Nah disitulah tempat dimana semua pasien saling kenalan dan saling mencari jodoh biasanya, ya nggak? Waduh, jangan ditanya itu, pasti itu. Oke lanjut. Terus tadi udah sampai diajak ke panggung nih. Nah akhirnya ya udah senam di. Cuman gue waktu itu gue nggak ngerti ini ngapain sih ngajak ke panggung, tapi ya udahlah ya, yang penting eksis mulai nih. Tiba-tiba ada notif di sosmed, di Instagram gue. Oh langsung? Iya, ada notif. Ternyata ada yang videoin dari lantai tower 6, gue lupa lantai berapa. Ada yang nge-tag, Dona nih. Tapi kok bisa langsung nge-tag kamu? Dia ini, mungkin dia ngeliat, kan gue yang paling nyentrik gayanya. Oh gitu. Terlalu bersemangatnya gue. Oke, kita akan masuk ke situ nanti. Kita akan Siap. masuk ke latar belakangnya Dona nih siapa dan apa sih sebenarnya. Oke, lanjut dulu. Oke, nah dan gue baru nyadar dia salah satu teman gue yang setelah sekian tahun itu kita nggak ketemu, dan kita ketemunya di Wisma Atlet. Oh gitu. Siska, hai Siska. Amazing. Siska, ini jadi bener-bener sebenarnya COVID itu mempersatukan ya. Ya mungkin itu tuh kalau misalnya aku ngeliat COVID tuh jadi aku nih. Kalau gue ngeliat kayak COVID tuh aku kamu. blessing in disguise sih sebenarnya. Ya nggak sih? Karena kayak mungkin benar-benar suatu pandemi, tragedi yang udah lebih ya hampir 2 tahun lah kita sekarang ngejalanin, dan itu benar-benar bikin kita semua ekonomi juga turun, bikin kita semua harus kayak lockdown di rumah kan juga kayak rasanya gila banget ya, gila banget, bener-bener pengaruhin kayak mental banget, pengaruhin mood banget gitu. Tapi sebenarnya di samping itu
ya banyak yang bisa kita petik juga, hal-hal yang maksudnya sehari-hari kalau misalnya saat kita sibuk kerja kita tidak bisa sadari, tidak bisa kayak kita lakukan, Yes. ternyata saat COVID ini banyak banget yang tiba-tiba jadi bisa kita lakukan. Salah satu contohnya reunian sama temen yang mungkin udah hampir lupa di Iya. tempat yang kita nggak pernah bisa bayangin sebelumnya. Iya benar. Gitu ya. Iya, dan itu shock banget sih. Waduh, ketemu nih ternyata. Udah, kita ketemu, dia nyamperin gue udah. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya ketemu satu temen lah baru. Iya, satu bukan teman. temen lama, temen baru yang ternyata sudah lama kenal. Iya, Oke. Terus lanjut. Jadi di situ pertama kali tuh hari pertama ya, Iya. ikut senam aerobik. Akhirnya diajak Notice. gabung. Diajak gabung. Iya, Jadi tuh sebenarnya yang memimpin senam aerobik itu selalu sama nggak tiap harinya? bisa selalu sama, tapi jadi kalau zaman yang gua itu nggak ada istilahnya memimpin sih, jadi semuanya bareng. Jadi semuanya bareng. Jadi di zaman gua tuh semuanya ayo, tapi sebelum kita senam itu kita latihan bareng buat menyamakan gerakan. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Jadi nggak ada istilah memimpin atau apa sih kalau zaman gue ya. Gitu. Sebenarnya gue tuh nggak pernah dirawat, nggak pernah jadi pasien lah di sini. Cuma memang pernah melihat lah senam apa namanya senam aerobiknya Iya. itu gitu. Cuman maksudnya apakah ada yang mempelopori gitu? Maksudnya setiap sore, ayo semuanya jam berapa teh mulai latihan dan segala macam gitu. Ada nggak? Atau mungkin dari nakesnya gitu yang kayak bikin jadwal? Sebenarnya karena memang kegiatan senam di Wisma Atlet yang waktu zaman gue ya, setahu gue sih memang kegiatan itu memang berawal dari pasien. Oh, berawal dari, Iya. jadi dari pasien untuk pasien ya? Yes, dari pasien Luar untuk biasa. pasien, dan itu juga salah satu kegiatan fungsinya adalah sehat, satu dapat keluarganya juga, dua, dan disiplin juga. Jadi nggak cuma nakes juga yang mengingatkan teman-teman nanti jangan lupa kalian sarapan. Jadi kita sesama grup senam tuh saling ngingetin buat jaga kesehatan. Oh gitu. Jadi Iya. sudah sampai ada grup WA-nya nih Ada, jangan-jangan ya? dan sampai sekarang kita masih tetap komunikasi. Luar biasa. Keren. Oke, nah ini saatnya kita masuk ke Mbak Dona. Siap. Ke Dona. Jadi sebenarnya Dona ini siapa sih? Waduh. Kenapa kok kayaknya dari tadi banyak banget yang maksudnya ketemu di Wisma, tapi kayaknya udah kenal duluan gitu. Jadi sebenarnya Dona ini kerjanya apa sih? Sebenarnya kalau masalah kerja sih banyak ya, karena kebetulan gue tuh memang di entertain. Jadi di entertain tahun 2017 mulai masuk Jakarta. Cuman waktu itu bukan profesi yang sekarang. Waktu itu gue nge-host. Waktu nge-host di salah satu TV yang ada di Jakarta. Habis nge-host nih gue dikontrak. Sebelumnya memang basic gue penyiar dulu di radio di Belitung. Dulu gue siaran di radio, cuman dikontrak dari salah satu TV yang ada di Jakarta. Akhirnya mencoba dunia yang baru, walaupun masih berhubungan dengan ngoceh-ngoceh gitu. Nah setelah beberapa tahun itu gue ketemu sama lingkungan yang baru lagi. Waktu itu lingkungan stand up, lingkungan magician juga. Akhirnya gue belajar nulis, gue belajar bikin skrip sama anak-anak stand up, sama anak-anak komika. Dan sempat beberapa kali open mic, sempat juga ikut audisi, tapi nggak lolos. Jadi pernah ikut itu stand up comedy yang Yes. audisinya yang mana nih? Yang di Kompetisi Studio Palmerah. yang Studio Palmerah. Yang ya di situ. Oke. Tapi di situ kan biasa anak baru yang sok-sokan mau ikutan audisi. Ya, tapi nggak lolos nih, ya udahlah. Jadi nggak lolos, akhirnya udah lanjut lagi nih, ketemu lagi sama lingkungan yang baru, lingkungan magic. Jadi zaman itu zaman lagi pencarian jati diri kayaknya ya, walaupun udah tua baru pencarian jati diri. Enggak ada kata Yes. telat kan. Akhirnya- Tuh magician nih berarti ini. Yes, benar. Pesulap gitu ya kita ngomong. Wow, itu jadi kita kebalik, mungkin Deddy Kobushernya ya sebenarnya. Jadi Jangan dong. Oke, enggak, tapi maksudnya jadi waktu itu tuh bener-bener influence dari lingkungan ya, kenapa Yes. bisa sampai ke magician gitu. Iya, benar-benar. Jadi bukan sengaja pengen jadi magician, enggak. Nyari-nyari komunitas atau apa, enggak. Tiba-tiba ngalir aja. Tapi memang beberapa profesi yang gue tekunin itu memang rata-rata ngalir sih. Gue nggak pernah, pengen nih jadi, nggak pernah. Oke. Ngikutin aja, ngikutin takdir. Ngikutin taktik. Dan emang soalnya kamu orangnya ini sih luwes banget, ya nggak sih? Luwes, terus kayak punya kenalan. Lentur pula kan. Iya kan, jadi gampang banget bikin teman baru. Nah dari situ dari koneksi, jadi kayak nemu hobi baru, mungkin nemu kesukaan baru gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nih kalau misalnya boleh gue bilang, oke, jadi lo tuh seorang magician, ya nggak? Saat Iya. ini. Saat ini profesinya ya.
Iya, Ha-ha. profesinya iya ya. Yes, benar. Oke, waktu itu magician kayak suka tampilnya di mana gitu? Jadi kalau uniknya di Magic ini adalah memang benar-benar sangat keren kalau menurut gue secara pribadi, sangat keren banget. Nggak mudah untuk menjadi seorang magician. Sangat amat. Yes. Gue suka banget tuh nontonin YouTube magician yang luar negeri lah, yang street Iya. magician yang kayak gitu segala macam. Buset. Luar biasa kan ya? Luar biasa. Apalagi di aliran gue mentalis. Di aliran gue mentalis itu kita nggak cuma main alat tiba-tiba berubah, enggak gitu. Jadi kita ada skripnya, kita juga kalau gue itu dituntut buat lu sebelum lu mainin ini lu harus ada skripnya, jadi ada ceritanya, ada bridgingnya. Jadi ibaratnya tuh kayak menggiring persepsi penontonnya gitu ya, untuk sampai bisa ke triknya gitu. Iya, Kurang lebih gitu ya. Dan sebisa mungkin Mentalis, kita wow. itu diminta buat oke, ketika lu lihat permainan gua, lu harus masuk ke dunianya gua, lu harus masuk ke lingkarannya gua, gitu. Dan Oke, itu yang menarik. agak susah-susahnya, susah gampangnya di Menarik. situ. Soalnya kalau misalnya kayak gue ngelihat mentalis tuh harusnya yang kayak penampilannya gotik yang kayak serius serem, tapi gue ngeliat tuh kayak buset seru banget, cocoknya jadi komedian gitu. Yes, jadi pertama kali gue muncul di salah satu televisi di Jakarta, waktu itu sama Om Deddy juga. Pertama kali Oh, memang jadi pernah nih bareng iya, Om Deddy. jadi di program yang nantangin Om Deddy itu. Jadi gue pernah dengar. yes, itu gue pakai baju India, tapi memang gue jadi ada keluarga angkat gue itu memang orang India. Jadi gue ini makanya tadi gue bilang itu campuran blasteran, campur aduk semua lah. Makanya unik banget nih. Gitu. Dan kalau ngomong-ngomong itu agak-agak susah, jadi suka nyelpik-nyelpik bahasa Indianya juga ada sedikit-sedikit. Tapi kalau sekarang kan udah biasa kan, udah terbiasa. Oke. Gitu. Jadi waktu itu susah banget ini ngomongnya gitu. Gimana bahasa India tuh susah loh. Iya, belum lagi geleng-gelengnya. Itu udah sepaket. Kalau mau bahasa India Ibarat ada boneka tuh puter. Ini nggak usah pakai kunci, muter aja sendiri gitu. pernah nggak sampai sengklek leher lo? Wah, kerokan habis itu. Dikira kolesterol. Iya. Oke, terakhir adalah magician. Kenapa gue nanya profesi lu apa? Karena gue denger nih, lu pernah jadi instruktur senam. Oke, bukan pernah. Setelah lulus dari Wisma Atlet, Yes, setelah benar. menjadi alumni Wisma Atlet, lu pernah lu menjadi instruktur senam. Iya. Itu bener nggak? Bener banget. Itu bener ya? Bener banget. Ya, menjadi instruktur senam dan sampai sekarang, jujur sampai sekarang. Oke, gimana sih? Ya itu karena memang karena gue memang dari awal itu anak musik ya, jadi kalau ketemu musik itu bawaannya pengen minimal jari aja deh mulai gerak nih. Nah Zumba juga nyambung kan, dan terus juga karena udah mulai kebiasaan olahraga pagi sama sore di Wisma Atlet. Jadi ketika gue keluar dari Wisma Atlet itu pagi sama sore selalu olahraga Ke bawah. dan sampai Luar sekarang biasa. tetap ke bawah. Luar biasa. Kebiasaan olahraga ini walaupun cuman mainin satu lagu aja joget-joget itu udah keluar keringat, buat gue itu udah olahraga. Oke, jadi emang sebenarnya tuh multi talented banget ya. Bingung gue, semuanya bisa gitu. Jangan-jangan jadi dokter pun lo bisa Wah, sebenarnya. jangan, nanti jarum patah kalau nyuntikin ke pasien. Buset. Oke, jadi kayak memang bermula dari suatu rutinitas yang dilakukan di Wisma Atlet, Iya. dan ternyata lu menyukai itu sampai akhirnya sekarang jadi salah satu kerjaan profesi gitu juga ya? Iya, sampai kemarin juga yang di Pasar Rumput kan, gue juga ikutan instruktur senam buat pasien. Jadi gue masuk ke zona merah kan, Jadi pakai APD. hazmat? Yes. Wow, Gitu. keren. Ngajakin teman-teman alumni yang mau, ayo kalian mau nggak kita kasih semangat nih buat pasien-pasien. Karena pasien yang di Pasar Rumput itu, jadi sampai sekarang kita masih tetap komunikasi. Cuman mereka tuh beda banget hype-nya sama yang di Wisma Atlet. Gitu. Kenapa Iya. tuh? Maksudnya Kalau di apakah sana lebih sedikit? Kalau di Pasar Rumput itu waktu itu malah gue sampai sekarang masih nyimpan fotonya. Ada ibu-ibu yang dia nangis. Dia nanya. Jadi dia tuh ngira kalau gue ini suster. Oke. Jadi dia manggil gini, "Sus." Dia melukin gue kan. Waduh, ini pasien positif, meluk pula dia bilang. Nanti gue positif lagi. Tapi nggak meluk ini ibu, kasihan banget, Iya. matanya udah merah. Iya, Wah, alamat nih, positif lagi nih gue dalam hati gue kan ya. Tapi aduh, ya udahlah, dengkulnya udah lemes loh. Ya udahlah,
sambil gue peluk sebenarnya gemeter juga. Jangan sampai gue positif ini, gue bilang gitu Iya, ya ngerti, dalam ngerti. hati. Walaupun udah pernah kena, tetap aja rasanya nggak mau kenal lagi ya. Iya. Maunya jadi alumni aja cukup gitu. Oke, Iya. terus. Akhirnya gue peluk, ibu kenapa? Iya sus, saya mau pulang nih sus. Loh memang ibu udah berapa hari? Baru 3 hari. Gue langsung, baru 3 hari ibu udah nangis, apa kabarnya saya dalam hati gue ya. Cuman si ibu ini Sorry. kasihan banget. Dona berapa lama di sini? 2 minggu. 2 minggu ya, 14 off. Iya, tapi itu extend sih. Jadi udah negatif waktu itu sebenarnya. Extend biasa, joget-joget dulu. Joget sama sulap 2 kali loh di sini. Nah, tuh semua sobat Wisma. Jadi kalau udah masuk Wisma, sebenarnya pada nggak mau pulang. Iya. Ya? Oke, lanjut dulu deh ceritanya. Nah akhirnya ya udah ibu kan gue bilang kan ibu kan baru 3 hari nggak apa-apa bu, nanti kan rata-rata memang 1 minggu lah, biasanya malah ada yang 10 hari bu, gue bilang kan. Jadi ibu bersabar dulu. Jadi si ibunya ini ternyata habis dari kayak TKW gitu. Oke. Jadi memang pulang ke Indonesia itu mau ketemu keluarga, tapi ibunya ini positif. Alhasil tujuan buat poin pertamanya mau ketemu keluarganya pending kan. Betul. Terus gue bilang nggak apa-apa bu, anggap saja saya ini anak ibu. Gue bilang kan, tenang nanti saya tiap hari, walaupun saya nggak senang saya turun aja tiap hari, walaupun saya cuma sendiri saya turun. Makanya waktu itu saya pernah waktu itu kan teman-teman alumni nggak ada yang sempat nih nangis nih bentar lagi. Nggak apa-apa. Di Nggak sini ada kan ya? kita mengupas sisi balik. Iya. Sisi lain di balik Wisma. Yuk Jadi lanjut. waktu itu kan ceritanya ada juga teman-teman yang nggak bisa nemenin gue nih buat masuk ke zona merah. Jadi cuman gue dalam hati gue gini, gue udah janji sama ibu ini gitu. Artinya mereka tuh senam itu jadi hiburan juga buat mereka. Jadi ya udah oke lah, gue sendiri tuh. Gue sendiri turun ke zona sampai akhirnya gue ngomong sama dokter Yanda waktu itu kan, nggak apa-apa gue sendiri. Terus kata si dokter Yanda, loh tapi nanti kasihan mbak Donanya. Udah nggak apa-apa, gue bilang kan nggak apa-apa, buat ada ibu-ibu yang lagi nungguin saya, gue bilang kan gitu loh. Karena gue anaknya, kaget kok anaknya, bingung kali ya gitu deh. Nggak apa-apa gue bilang kan. Ini Copot nih bulu mata gue bentar lagi. responsif banget. Silakan. Jangan lupa ininya dulu biar tangannya bersih. Kita harus Gitu. selalu prokes ya, walaupun Iya. udah lebih loose sekarang rasanya, tapi tetap prokes nomor 1. Nah, Hati-hati bulu matanya sayang. attention. Jadi habis itu akhirnya ya udah gue turun, cuman setengah jam gue senam nemenin ibu itu sama ibu-ibu yang lain. Di situ ada nakes yang nemenin turun, ternyata di request sama dokter Yanda buat nemenin gue. Jadi waktu itu gue nggak sendiri, ditemenin sama nakes. Luar biasa. Sampai ditanya kenapa sendiri, nggak apa-apa karena gue udah janji sama ibu ini buat nemenin gitu, walaupun cuman beberapa menit buat senam. Karena jujur sebenarnya kalau senam 1 orang 1 jam nggak berhenti agak gempor juga sebenarnya. Iya. Apalagi, nah gue tuh pernah ikut senam bareng Dona nih. Oh ya. Luar biasa. Dona nih kalau senam dari awal gaspol, energinya gaspol dari awal. Jadi gue nggak heran kalau misalnya lo bilang sejam lu gempor. Kalau gue kayak lu nih gaspol dari awal, sejam gue udah kagak nggak berdiri sih, kayak gue udah tiduran di lantai bener-bener. Iya. Tapi ya maksudnya oke, kita balik. Jadi banyak lah ya cerita duka juga yang maksudnya apalagi yang dari TKW atau TKI yang dari luar. Memang kan emang sudah regulasinya ya kita sampai ke Indonesia untuk diperiksa dulu ya, supaya maksudnya menjaga supaya angka COVID juga tidak naik lagi. Dan kebanyakan dari mereka adalah yang sudah lama jauh dari keluarga. Iya. Ya, yang sudah lama jauh dari keluarga dan memang tujuannya pulang ke Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga. Tapi ya apa mau dikata, positif gitu kan. Dan itu maksudnya pas gue kerja di Wisma juga ya sering lah denger yang kayak pasien baru masuk kayak ini saya kapan keluarnya, saya tuh udah karantina loh. Kan maksudnya ada mereka yang sudah karantina duluan gitu ya, yang sudah karantina duluan tapi ternyata di di PCR lagi ternyata masih positif, pindahlah ke Wisma Atlet seperti itu. Ya itu terasa banget sih betapa kesepiannya mereka, betapa khawatirnya mereka, ya kan? Dan mungkin juga bosennya yang bikin semuanya makin buruk gitu rasanya. Jadi emang ya itu yang tadi gue bilang sih, emang COVID ini tuh merusak mungkin bukan cuma kesehatan secara fisik ya, tapi mental juga. Dan peran Dona di sini, ya mungkin kayak
apa ya, mungkin bagi Dona ini cuman kayak ya udah satu hal yang ingin dia lakukan untuk satu orang ibu-ibu yang udah lama ketemu keluarga, tapi apa yang lo lakuin sih gue rasa itu besar banget lah untuk si ibu ini gitu. Karena maksudnya support secara mental itu juga hal yang diperlukan banget lah di masa-masa pandemi ini. So thank you Dona. Gue mewakili ibu itu, gue mungkin nggak kenal ibu itu, tapi kayak dari cerita lo gue bisa ngerasain banget betapa ibu itu terbantu sih. Iya, benar Ya banget. kan? Iya, dan sampai akhirnya kita nggak ketemu lagi, tapi masih tetap kontak-kontakan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Gitu. Dan yang lucunya adalah mereka sampai sekarang masih menyangka kalau gue tuh seorang suster. Amazing Dona, you have such a big heart, sumpah sih. Maksudnya nggak banyak orang yang kayak punya empati kayak lo sih. Ya, mudah-mudahan itu tetap konsisten. Amin, Yes. amin. Aku sedih. Ya, oke. Nggak apa-apa, itu adalah suatu cerita lah. Menurut gue kayaknya apa yang lu dapet dari COVID ini sebenarnya lumayan banyak nggak sih? Banyak banget. Iya kan? Iya, salah Ceritanya. satunya nggak cuma sekedar gue bisa bertemu dengan keluarga, tapi ada di sisi yang gue juga marah juga ada waktu itu. Jadi gue kehilangan satu teman gue yang meninggal karena COVID. Take your time, take your time. Jadi dia tuh awalnya tuh manajer gue. Dia meninggal, makanya nanti kita mau bikin show amal itu nanti sebagian dari tiketnya itu mau kita kasih buat keluarganya, buat anaknya, karena anaknya baru lahir, masih muda banget. Jadi temen lo ini, sorry, Dia juga magician. nggak pernah ketemu sama anaknya ini, atau maksudnya Udah pernah udah ya. ketemu. Jadi tapi anaknya bener-bener baru lahir saat Iya, itu ya. jadi keluarga muda, mereka ini keluarga muda dan anaknya masih kecil banget. Oke. Dan waktu itu di handphone gue masih ada suara dia minta tolong ke gue buat minta cariin apa, infus. Oh, oke. Jadi waktu zaman yang susah, infus oksigen. Susah oksigen. Iya, di situ gue sampai sekarang masih suka dengerin. Aduh, gue sampai sekarang menyesal nggak bisa bantu dia sama sekali, padahal mohon maaf nih, link gue banyak banget, tapi gue nggak bisa marah juga sama mereka, nggak bisa bantu karena posisinya waktu itu Bener-bener kita susah banget nggak kan, ada, oksigen itu susah banget, ICU juga terbatas kan. iya, Jadi cuman gue waktu itu ngamuk-ngamuk, gue asli gue ngamuk sama diri gue ngerasa gagal gitu loh. Gue gabung bikin organisasi perkumpulan alumni COVID, tapi gue nggak bisa bantu teman gue sendiri, rasanya tuh kayak terpukul banget. I know. Gitu. Mau denger gak suara dia? Boleh? Aman Denger gak? dari sini mic-nya? Aman ya. Oke. Ini sampai sekarang chat sama dia tuh nggak pernah gue. Don, gue udah susah banget napas, Don. Bisa tolong dibantu nggak, Don? Gue udah nggak tahu lagi, Don. Aduh, Wisma Atlet tuh bisa diinfus juga nggak sih, Don? Gue udah gejala berat banget nih, Don. Butuh oksigen juga. Tolong ya, Don. Itu suara dia voice note, dia udah nggak bisa lagi ngechat. Minta tolong ke gue, karena waktu itu dia mau nelpon gue juga lagi di jalan nggak bisa, terus dia bilang chat aja Ut, namanya Ut almarhum gitu. Makanya sampai sekarang gue bertekad, gue ngomong sama teman-teman gue, gimana ya, ketika gue perform, gue mau sebagian bayaran perform gue itu mau gue hibahkan sama sekarang kan kita punya paguyuban alumni Wisma Atlet, nanti mau gue hibahkan ke kas itu sebagian. Jadi biar nanti bisa di-share buat bantu orang-orang yang lain, karena gue terpukul banget sampai sekarang, gue jujur masih terpukul. Luar biasa ya. Suaranya merdu kan. Suaranya dia. Ya karena ini semua benar-benar ninggalin bekas yang luar biasa banget lah untuk yang ditinggalkan terutama ya. Iya. Oke, semoga mendiang Uut ya Iya, Uut. sudah bisa tenang di atas sana.
Oke, you good Dana? Ya, I'm good. Balik Cuman lagi gue kalau coba bilang sih. ngikutin COVID mah, waduh nggak selesai. Iya benar-benar. Mau gimana pun harus bangkit lagi. Seperti Iya. yang Dona udah lakuin, right? Yes, Oke, karena kita udah kayak turun-turun nih dari tadi moodnya, naik lagi nih, oke. kita naik lagi. Geprek lagi di meja. Gue pengen banget ngelihat performance lu. Oke. Yang gue penasaran tuh pengen lihat performance lu yang lakuin sulap atau mentalisnya itu. Bisa nggak nih lu perform sekarang kira-kira? Boleh. Boleh. Kita coba ya. Kita main berdua nih ya. Oke. Siap. Gila, gue suka banget nih dibohongin gini nih. Gue suka banget nih. Mohon maaf nih, belum mulai udah dibilang dibohongin. Gue suka banget kalau yang kayak agak tipu-tipu muslihat gini nih. Bener-bener nih, belum mulai udah dibilang dibohongin Ayo lah. kita set sedikit ya. Gue harus agak maju kali ya. Iya, maju. Oke. Oke. Boleh hand sanitizer-nya izin megang ya. Megang ya, siap. Jadi kita itu mentalis itu baca pikiran. Gue takut Baca. pikiran gue dibaca. Pikiran gue kemana-mana nih soalnya. Iya. Oke. Bercabang-cabang ya, Bun. Coba. Ini mungkin bonekanya diberdiriin dulu dong. Oke, boleh. Menjadi sakti kita. Masalahnya dia Ya waduh. udah, tolong dong. Yeah. Udah lemes banget dia. Ini gue pindahin juga kali ya, Sis. Boleh. Oke. Ya. Wah, Bisa, oke, ini ya udah. nempel apa? Ya udahlah, nggak mau geser ya, nakal. Nakal banget ya. Oke. Oke. Di sini gue punya bola. Lu boleh pegang. Ini sebenarnya harusnya mainnya sama cowok nih, bahaya nih kalau cewek sama cewek. Kenapa? Ngeri tuh? jatuh cinta nanti. Canda. Aduh nggak apa-apa sih, tapi mungkin hati gue lagi kosong juga, mungkin bisa Iya, diisi. isi aja Iya. sama ini, isi sama ini. Dan gue kasih ke kamera nih, ini Oke. adalah bola metal ya, atau dari apa warnanya kayak abu-abu gelap menuju hitam. Yes, Oke. oke. Biasanya kita selalu dengar istilahnya bibir itu selalu bohong. Setuju? Yes, tapi hati itu tidak pernah bohong. Asik. Hati tidak pernah bohong. Cuman karena gue mentalis, di sini gue mau membuktikan ada salah satu statement di media online itu yang mengatakan bahwa sebenarnya mata itu bisa berbohong loh. Mata Iya. itu bisa berbohong ya? Sebenarnya mata itu bisa berbohong. Tapi di hari ini gue pengen coba kira-kira bener nggak statement itu kalau mata itu bisa berbohong. Karena gue nggak percaya mata itu sebenarnya salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya nggak bisa bohong. Keguruk Gitu. dekan ya. Oke. Oke. Nah, simpel aja mainan gue hari ini simpel aja. Tugas lu adalah lu genggam, silakan boleh di tangan kiri atau di tangan kanan dan Jadi gue gue nggak boleh bakal kasih lihat lu nih menebak. ya? Yes. Gue jangan kasih lihat lu. Iya. Jangan kasih lihat ke gue dan gue bakal menebak apakah itu di tangan kiri atau di tangan lu yang Lu lu jangan genggam. bohong nih, jangan balik kamera nih. Nanti gue ditipu lagi. Waduh. Oke. Oke, Dan udah. setelah lu genggam, setelah lu genggam, lu deketin ke gue sini. Kita harus lebih dekat. Karena biar lebih dekat, biar lebih dapat Oke. five-nya ya. Oke. Ini enaknya kita begini ya kan? Mm-mm. Baik-baik ngejengkam nih. Iya nih, gue majunya udah. Sebentar. Oke. Gue harus pikir baik-baik, gue mau di sebelah mana. Iya. Boleh. Aduh. benerin dulu. Bulu ayam nih mau copot nih bulu ayam. Oke, Oke. sip. Oke. Gue minta gue nggak bakal sentuh Oke. karena agak ngeri juga lagi covid ya. Bener banget. Boleh majuin ke sini, deketin Ini tangannya. Seakan-akan lu mau nonjok gue deh. Seakan-akan lu mau nonjok gue, deketin. Oke. Oke, majuan. Ini kayak rambut gue ribet. Iya. Bentar ya. Kita Ribet atur ya, sedikit Bun. dulu. Segini kali ya. Gue maju segini ya. Tangan lu gini aja, naik ke atas. Oh, oke, tunggu. Gue pindahin dulu lagi. siap, Kan lu iya. juga udah tahu. Bener-bener nih. Ini main sama dia kayaknya butuh waktu 2 jam nih. Gak bisa. Gue tuh harus yakin gitu kalau lu beneran mentalis gitu. Oke. Oke, sip. Ya. Lurusin, Ya. lebih lurus lagi. Heeh. Lebih lurus lagi. Lu mau ngapain sih? Oke. Dia suka ini enggak sih? Kamu suka curhat sama orang enggak sih? Enggak. Hah? Ini nanya nih. Iya, nanya ini. Gue tuh introvert sebenarnya. Introvert. Heeh. Oke, kenapa introvert?
kenapa ya, nggak nyaman sih, tapi kayak nggak pernah terbiasa aja kalian menceritakan apa yang sebenarnya ada di kepala dan di pikiran gue mungkin. Oke. Buka. Guys, ini yang oke biasa, luar biasa. Tapi nih bagi-bagi info dikit, gue tuh juga sebenarnya gue setelah ini gue pengen jadi dokter mata, gue pengen jadi spesialis mata. Kenapa mata? Karena mata itu dia tuh bagian dari otak kita yang bisa kita lihat secara telanjang mata gitu kan, karena otak kan di dalam kan, nggak bisa kelihatan kan kalau nggak di scan. Tapi ya mata itu adalah bagian dari otak, makanya kayak kalau misalnya tadi lu bilang mata itu tidak bisa berbohong, ya gue lumayan setuju sih, karena itu kayak ya itu otak kita berpikir, ya mata adalah bagian dari otak, ya sesuai. Oke. Tapi berarti udah terbukti ya, ini udah terbukti nih mentalis yang cukup handal. Mungkin kalau misalnya next gue nonton lu di TV, boleh. Gue nonton, ada kapan nih yang katanya lu mau coba perform lagi? Jadi kita rencananya juga nanti akan ada bikin show. Jadi nama show-nya itu What the Faedah. Jadi 3 tahun yang lalu gue dan teman-teman geng What the Faedah Squad ini sempat bikin show, dan itu debut pertama gue, pertama kali menjadi magician. Dan alhamdulillah disupport sama banyak senior waktu itu. Senior semuanya pada beli tiket, dan ada juga awamnya yang nonton. Dan ini kita mau bikin nanti cuman lebih sedikit ada amalnya. Jadi balik lagi seperti yang gue bilang bahwa gue udah mulai memantapkan diri bahwa setiap kali gue perform magic, sebagian dari pendapatan gue nanti akan gue hibahkan ke plasma, dan plasma nanti bisa disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mungkin nantinya membutuhkan. Walaupun memang tidak besar, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Dan semoga ini bisa juga menginspirasi orang-orang lain, guys. Yes, mudah-mudahan. Amin. Ini jadi udah ada suatu organisasinya ya? Iya, ini perkumpulan ataupun paguyuban alumni Wisma Atlet Kemayoran. Jadi itu isinya pasien, ada juga dokter, ada juga nakes, bahkan di sini juga ada kabit kami juga di humasnya. Gitu. Dan kebetulan gue sebagai ketua umumnya. Oh, I see. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada yang berniat dan mungkin ingin menyumbang, ingin memberikan suatu apresiasi atau apapun, nanti bisa mungkin lewat kita, bisa lewat plasma ini. Nanti dibantu mungkin ya ditulis untuk itunya. Siap. Kayaknya kita dari tadi ngobrol udah panjang banget ya. Masih kurang ini loh. Masih kurang rasanya, karena kayak apa yang maksudnya kayak bener-bener Donna ini tadi yang seperti gue bilang, you have a big heart, a really big heart, dan kayak empati lu juga luar biasa banget ke orang. Jadi ya itu maksudnya mungkin buat orang lain COVID ini hanya duka saja gitu, tapi ternyata dari sisi seorang Donna, COVID ini bisa ya jelas ada dukanya, tapi ternyata sukanya juga luar biasa. Dan tentunya COVID ini memberikan suatu pelajaran baru ya untuk hidup kamu, ya kan? Dari gimana cara kamu bisa menenangkan seorang ibu itu tadi, ya kan? Kamu bisa ngerasakan kebersamaan, dan kayak kamu memberikan arti juga buat orang lain gitu, dengan kamu menjadi instruktur senam, right? Benar. Gitu sih. Dan yang jelas gue mendapatkan banyak sekali orang tua baru. Luar biasa. Ya, salah satunya Pak Arifin di situ. Beliau juga salah satu penasehat dari Pak Arifin ini adalah Arifin Kobra. Oh, Pak Arifin Kobra. Dan itu memang kenalnya di sini ya. Yes, betul. Dan beliau sampai sekarang salah satu penasehat ataupun pembina dari plasma ini. Dan kita masih tetap koordinasi, kemudian sama Pak Moko dari TVRI juga. Jadi memang beliau juga udah seperti orang tua sendiri buat saya. Oke, luar biasa. Luar biasa, itulah sisi lain di balik Wisma Atlet ya, penuh dengan cerita. Ya, colorful lah pokoknya. Oke, thank you banget Donna. Sama-sama. Sedih banget gue harus menyudahi obrolan dengan Donna hari ini karena keterbatasan waktu kita. Kalau misalnya gue punya 2 jam, gue masih mau sih ngobrol sama lo, dan gue pengen lihat lagi tuh performance lo yang lain. So, Sobat Wisma semuanya, thank you for watching, thank you for tuning in. So, Donna mungkin mau ngomong kata-kata terakhir nih. Wah, mau mati dong. Donna, maksudnya kayak apa yang mungkin ingin disampaikan untuk memberikan semangat lagi ke mungkin pasien yang masih positif sekarang, atau mungkin untuk keluarga yang mungkin mohon maaf ditinggalkan atau gimana gitu. Mungkin lebih ke general ya, buat semua teman-teman yang nonton ini, bapak ibu kakak adik abang semuanya,
please jangan sampai rasa kemanusiaan kita terkikis dalam hal apapun gitu loh, dalam hal kerja, dalam hal lingkungan juga benar-benar rasa kemanusiaan kita, karena balik lagi adab ketimuran itu kita Indonesia itu satu, nggak ada perbedaan suku, kita semuanya sama. Artinya marilah sama-sama dalam kondisi apapun, baik itu COVID atau bencana alam dan sebagainya, atau bahkan sedang bahagia pun jangan sampai melupakan dan mengikis rasa kemanusiaan. Itu aja sih. Luar biasa, tepuk tangan dulu semuanya nih. Senang sekali kita bisa kedatangan Donna hari ini di sini. Terima kasih. Semoga semua cerita-cerita kamu ya bisa jadi inspirasi buat orang lain seperti yang tadi aku bilang. Dan tetap semangat, tetap sehat. So we'll see you next time. Yeah.